نحمده ونستعينه ونستهديه ونستبشره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ترجعون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya meminum daripada telaga Al-Kausar dari Muhammad. Amin. Allahumma amin. Hormat Bapak Wakil Bupati yang hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Sikda juga hadir bersama kita, kemudian pejabat dari Kabupaten Bawah yang hadir bersama kita, bersama juga hadir Ketua Umum Pasir Kepala, dan dari tamu kita yang hadir dari jauh dari wilayah utara, Bapak Asisten 1, kemudian Bapak Bastas Kabupaten, kami juga hadir bersama kita, jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Panjang lebar kita dengarkan sambutan, banyak hikmah yang sudah kita dapatkan, tinggal implementasinya, praktiknya yang perlu kita ucapkan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya bacakan, yang artinya adalah apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sia-sia dan kemudian kalian tidak akan kembali kepada Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung apa yang disampaikan tadi daripada Bapak Asisten dan Ketua PCNU Wilayah Utara. Betapa kita dalam kehidupan kita yang kita harus perbaharui adalah orientasi kita. Dari mana kita diciptakan, mau kemana kita, dan apa tujuannya. Dan ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Syakir. Beliau adalah dosen di Pasuruan, di Sulawesi Almarhum. Berapa tahun lalu beliau mencatat dan menulis buku betapa kehidupan kita 100 tahun yang lalu kita belum ada. Ternyata kita sudah ada sekarang. 100 tahun yang akan datang kita akan tiada. Maka niat kita perlu diluruskan, orientasi kita perlu diluruskan. Hidup bukan sekedar hidup, hidup ada pertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membaca surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu introspeksi diri, agar kita selalu mewaspadai, sehingga apa yang dikatakan oleh sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu, katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung diri kita sudah tekor, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tekor, tidak pernah beribadah kepada Allah, umurnya digunakan untuk maksiat kepada Allah, tidak pernah bersujud kepada Allah, selalu membuat onar dan kemungkaran, tidak pernah memberikan manfaat buat dirinya sendiri, tidak pernah beribadah apalagi buat keluarga dan lingkungannya. Berarti kita menghitung diri kita tekor, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti hitungnya akan tekor. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu orientasinya harus kita perbaharui. Niat kita harus kita selalu harus kita ingat. Sudah benarkah diri kita?
Sudah baikkah perilaku kita? Sudah apa yang sudah kita perbuat? Apa yang belum kita perbuat? Sehingga pernah diceritakan oleh salah seorang ustaz bahwasanya ketika beliau lagi naik haji ketemu dengan kakek tua. Ketika pertemuan tersebut terjadi dialog kecil, dia bertanya, umur kakek berapa tahun? Harta kakek berapa banyak? Sudah apa yang kakek lakukan? Nah, kemudian dia bilang, umur saya baru 2 tahun setengah. Masa sudah kakek baru 2 tahun setengah? Ternyata timbul pertanyaan. Apa jawabannya? Sudah kakek bilang, kalau masa 2 tahun setengah ni lah kakek rajin ke masjid, rajin berinfak, rajin bersedekah, lalu kemudian bersilaturahmi dan sebagainya. Sebelumnya kakek dilupa, sehingga kakek merasa 2 tahun setelah. Kemudian kakek ditanya berapa harta kakek, dibilang baru 1 juta. Ada kakek punya gedung banyak, punya duit banyak, depositonya banyak, sertifikat tanahnya banyak. Tapi dibilang baru 1 juta, itulah yang baru kakek infakkan, bersedekah, ngasih anak yatim, ngasih orang yang kurang mampu. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita harus memperbarui daripada orientasi, memperbaharui niat ini. Harus kita menghitung diri kita, harus kita bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Allah Khalifah yang keempat mengatakan, takwa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah mengatakan khauful jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan berarti lari, takut mendekat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat bermunajat kepada Allah. Jam 3 malam kita sudah bangun, merasa asik berdoa dan mengeluh kepada Allah, bermunajat meminta kepada Allah. Rasa manis kita mengungkapkan hal-hal hidup kita, hal-hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Minta hidayah kepada Allah, minta taufik, pertolongan dan bimbingan kepada Allah agar hidup kita lebih baik dan lebih bermakna, agar rezeki kita menjadi halal, umur kita menjadi berkah, kesehatan kita bermanfaat, umur panjang untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengatakan wal amalu bil tanzil, ini mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mulai dari yang kecil, mulai daripada hal yang sifatnya biasa saja. Insya Allah kita sudah jadi kecil, kedepannya hal yang besar mampu dia lakukan. Yang berikutnya adalah waridho bil qalil, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa protes kepada Allah, dan itu adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin berikut oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap ini kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, nikmat yang kita dapatkan, kendaraan yang kita pakai, baju yang kita punyai, harus kita syukuri bahwa semuanya adalah dari Allah, tanpa melihat kepada orang lain dengan merasa iri dan dengki yang harus kita jauhkan. Sudah alhamdulillah diberikan oleh Allah bisa hidup dan bisa beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah wal istidad yaumil akhir, persiapan menuju akhirat dengan berbagai macam amal kebajikan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita persiapkan, harus kita kerjakan, harus kita siapkan secara matang agar kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tersenyum karena tempat kita telah diperingatkan oleh Allah. Sementara yang lain menangis, meratapi karena kepergian kita, tapi jenazah yang wafat tersenyum karena telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kembali ini surga. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terbaik dalam kehidupan kita, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi berkah, harta kita menjadi berkah, anak turunan kita menjadi berkah,
apa yang kita punya menjadi berkah, menjadi wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana yang sering diucapkan oleh Haji Sahel kepada kita, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Semoga menjadi kebangkitan dengan hud kota Mempawah yang ke-66 pada hari ini, dan kita sebentar bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita Allah Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Oh,